Pesantren Al-Wafa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum. Tentu saja siapapun dan dimanapun, bahwa semua orang ingin menjadi orang yang sukses dan bahagia. Namun ternyata antara sukses dengan bahagia tidak selalu paralel. Kenapa? Karena parameternya berbeda. Sukses dunia diukur dengan apa yang dimiliki, sementara bahagia diukur dengan apa yang dirasakan. Dan untuk sukses dunia ternyata mudah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat yang ke-15. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin sukses dunia, aku akan memberikannya sebagai balasan dari pekerjaannya tanpa sedikit pun dikurangi. Artinya kembali bahwa cukup dengan kerja keras, cerdas, kerja tuntas tadi, itu siapapun bisa. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bagi orang-orang yang hanya ingin sukses dunia, Allah akan berikan, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua amal-amal baiknya dan membatalkan semua perbuatannya di dunia, ya. Dan artinya tidak akan menolong dia sedikit pun. Nah, lantas siapakah yang berhak memperoleh kesuksesan? Ternyata orang yang sukses dan bahagia itu adalah orang yang pertama Islam, kemudian iman, dan yang ketiga dia termasuk orang yang ihsan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadi orang Islam ini sudah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh telah bahagia orang yang Islam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki dengan cukup, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ternyata ikhwati iman, ajanillahu wa yakum, untuk menjadi orang yang bahagia itu hanya milik orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling maksiat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhak untuk memperoleh keamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan mereka berhak untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang berimanlah yang akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Ya, tentu saja juga sebelum beriman harus didahului dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang paling penting di dalam Islam. Sehingga Imam Bukhari
rahimahullahu taala menulis satu bab khusus di dalam kitab Sahih Bukhari, babul di situ babul ilmi qoblal qaul wal amal, yaitu bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Nah, kemudian ketika seseorang beriman dan bertakwa, insya Allah semua permasalahan akan mudah untuk diselesaikan. Kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problematikanya, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dan bahagia, dan sukses yang sebenarnya perlu juga kita ketahui adalah ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan jauh dari api neraka. Demikian dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 185. Allah a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.